Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat pagi, good morning, good afternoon, good night. Kapanpun kalian mendengarkan video pembelajaran hari ini, gimana belajar di rumahnya? Ada kendala? Atau mungkin tugas-tugasnya ada kendala? Oke, saya harap kamu bisa melewatinya. Sabar saja karena kita tahu situasinya hari ini seperti apa. Oke, before we start our meeting today, sebelum kita mulai pertemuan online hari ini, silakan siapkan dulu buku modul Anda, siapkan dulu alat tulisnya, kalian boleh siapkan dulu cemilannya. Perkecil resolusi video ini ya, karena ini tidak berbentuk video, tidak ada visualnya, hanya audio saja. Kalian perkecil saja resolusinya supaya kuotanya tidak terlalu banyak yang terpakai, jadi kalian bisa memanfaatkannya untuk hal yang lainnya. Oke. Silakan siapkan dulu apa yang kalian harus persiapkan ya. Oke, gimana, sudah siap? Good job. Oke, kita akan melanjutkan. We will continue our discussion about hortatory exposition text di chapter ke-9, chapter 9, page 46, di halaman 46. Oke, let's start with begin number 3. Kalian fokus dulu ke nomor 3, kita fokus dulu ke nomor 3. On number 3, read the following text. Pay attention to the purpose of each paragraph. Oke, di sini ada sebuah paragraf. Kemudian di sisi kanan dan kirinya itu ada bagian, nanti kita akan bahas. Pertama, first you should read the text. Kalian harus baca dulu teksnya. Ya, nanti kalau sudah kalian boleh skip dulu video, Kalian boleh pause dulu videonya. Kemudian nanti kalau sudah selesai membaca teksnya, kalian play lagi. Nanti kita akan baca bareng-bareng, oke? Case, siap-siap. 1, 2, 3. Silakan pause dulu. Oke, good. Gimana? Ada kendala ketika kalian membacakan teksnya? Okay, we will read together. I will read first for you the text. Do you know what is the meaning of corruption? What is the relationship between money and corruption? Well, corruption is common everywhere in the world, even in the US. It's just a matter of intensity. Indonesia is one of the most corrupt places. A survey on corruption showed that corruption cases have increased in the last 5 years. Entrepreneurs who want to minimize their tax payment will, more often than not, bribe the officials. Well, I think the measures taken so far to overcome the problem by punishing the corruptor have been so far from enough. We should safeguard the younger generation from the bad mentality. I believe we can start at the earliest stage in the school, and I think everyone should be involved in the effort to eradicate corruption. We must not make any distinction. Oke, jadi untuk bagian yang ini pembahasannya masih teks yang sama, hortatory exposition, jenis teks yang sama. Namun di sini kita akan bedah struktur dari teksnya dan juga language pattern atau unsur kebahasan yang dipakai di teks ini. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah bagian struktur, generic strukturnya. Sama dengan jenis teks yang lain, kayak kemarin kita bahas naratif.
itu ada orientation, complication, revolution atau resolution, sorry. Nah, untuk qualitative exposition bagian pertamanya itu dikasih judul tesis. Apa sih tesis? Maksudnya tesis ini adalah announce of issue concern. Mengumumkan atau memberitahu isu atau masalah apa yang akan diangkat. Oke, sama kayak naratif teks itu ada orientation. Di orientation itu si penulis memberitahu terlebih dahulu tokoh, setting, awal ceritanya. Nah, kalau untuk qualitative exposition, tesis itu adalah masalah apa sih yang akan diangkat. Ya, kalau untuk di teks ini, tesis itu adalah paragraf pertama. Apakah benar di sini announce of issue concern? Kita lihat. Do you know what is the meaning of corruption? Kalian tahu tidak apa sih makna corruption? Terus apa hubungannya between money and corruption, uang dan korupsi? Well, baik, korupsi ini common, umum, atau bukan suatu yang tabu. Everywhere in the world, dimanapun. Bahkan di negara maju sekelas US, ada, cuman mungkin perbedaan hanya intensitinya aja, jumlahnya saja. Di Indonesia is one of the most corrupt places. Di sini mencengangkan nih, Indonesia adalah salah satu tempat terkorup, ya, most sangat Oke, di sini dia bilang bahwa si penulis mengangkat isunya itu adalah corruption. Oke. Kemudian bagian kedua itu adalah argumen. Nah, in argument biasanya kalau di argument ini biasanya ada data. Ada fakta yang diangkat. Kita lihat di sini deh. Argument di sini adalah paragraf kedua. A survey on corruption so that corruption case have increased in the last 5 years. Survei bilang bahwa korupsi ini menunjukkan peningkatan yang 5 tahun ini, 5 tahun belakangan. Entrepreneur who want to minimize their tax payment will more often than not bribe the officer. Katanya pengusaha yang pengen memperkecil pajaknya, mereka menyuap petugas pajak. Oke, di sini ada dua fakta yang diangkat ya, satu survei, satu juga yang entrepreneur nih. Nah, ini bagian argument. Kemudian ada bagian yang ketiga adalah recommendation. On recommendation statement, what you should or should not happen. Nah, kalau di bagian ini, kita diberitahu apa sih yang harus dan apa yang jangan sampai terjadi. Contohnya di paragraf ketiga dan keempat. Well, I think the measure taken so far to overcome the problem by punishing the corruptor have been so far from enough. We should safeguard the younger generation from the bad mentality. Saya di sini berarti penulis ya. Saya pikir bahwa penindakan dari masalah koruptor ini masih jauh dari cukup. Kita harus menyelamatkan generasi muda dari mental buruk ini, mental korupsi ini. Kemudian paragraf terakhir, I believe we can start at the earliest stage in the school, and I think everyone should be involved in the effort to eradicate the corruption. We must not make any distinction. Katanya saya percaya bahwa kita bisa mulai ini dari hal yang sangat dengan kita. Contohnya di sekolah. Saya pikir semua orang harus turun tangan, berusaha untuk meminimalisir corruption ini supaya tidak menyebar. Nah, di sini kita diberitahu apa yang harus dan tidak harus ya. Ini bagian recommendation. Berarti kita sepakat bahwa di qualitative exposition ini ada tiga bagian. Pertama tesis, kemudian argument,
kemudian recommendation. Nanti kalian lihat saja ke teks sebelumnya, kalian coba dilihat yang mana yang tesisnya, yang mana argument, yang mana recommendation. Oke, tidak hanya bagian strukturnya, dilihat on the right, dilihat di sebelah kanan, itu juga ada language feature-nya atau unsur kebahasaannya. Oke, unsur yang kebahasaan pertama yang digunakan dalam horticulture exposition yang pertama adalah simple present tense. Di tensesnya kita menggunakan simple present tense. Berbeda dengan naratif. Kalau naratif kita biasanya pakai past tense. Kalau di sini pakai simple present tense. Kenapa? Kalau naratif kita membahas sesuatu yang sudah terjadi. Dongeng, legenda, cerita itu sesuatu yang sedang terjadi. Sudah terjadi. Makanya pakai past tense. Kemudian kenapa kita pakai simple present di horticulture exposition? Karena di teks ini kita mengungkap fakta. Kita tahu simple present itu tidak hanya show something repeatedly, tidak hanya menunjukkan sesuatu yang berulang, itu juga bisa menunjukkan statement, pernyataan atau juga fact atau fakta. Oke, contohnya di sini kalian lihat yang di garis bawahi, Indonesia is one of the most corruption. Ini adalah kalimat yang menggunakan simple present. Tandanya apa? Kalian tahu? Ya, betul, simple present ini menggunakan verb atau kata kerja atau to be yang bentuk pertama. Verb biasa atau to be bentuk pertama. To be bentuk pertama itu ada is, am, are. Di sini ada is. Berarti kalimat ini menggunakan simple present. Oke, kedua ada juga linking verb. Tadi ini kan sempat kita bahas dulu di kelas 1. Linking verb ini adalah verb, kata kerja yang bisa menghubungkan subjek dengan komplementnya. Contohnya di sini Indonesia is one of the most corrupt places. Linking verbnya yang mana? Ya, betul, linking verb itu salah satunya adalah to be. To be adalah termasuk ke dalam linking verb. Tidak hanya to be, ada feels, ada smell, ada sound, ada taste, ada appear, ada apa lagi? Sound dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya yang unsur kebahasaan yang ada dalam horticulture exposition itu ada complex sentence with adjective or relative clause. Nah, di sini mungkin agak bingung apa sih complex sentence dan juga apa itu adjective atau relative clause. Nanti kita bahas ini ya. Tapi salah satunya contohnya ini yang di garis bawahi ya di paragraf kedua. Entrepreneur want to minimize the tax payment will more often than not bribe the officials. Ini adalah complex sentence complex yang menggunakan clause adjective, clause kata sifat. Oke, nanti kita akan bahas ini di part selanjutnya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah model to express suggestion or recommendation. Kita sudah bahas ini di chapter pertama. Recommendation or suggestion itu dia menggunakan kata should, ya. Berarti modal yang digunakan untuk suggestion or recommendation adalah kata should. Kalian lihat di paragraf ketiga itu ada penggunaan should. We should safeguard the younger generation, ada should. Berarti ini adalah modal yang menunjukkan sugesti atau rekomendasi. Oke. Bagian yang terakhir dalam language feature adalah complex sentence with noun clauses. Nah, kalau tadi complex sentence with adjective clause, ada juga complex sentence dengan noun clause. Apa sih sebenarnya complex sentence? Apa juga ini noun clause tadi, adjective clause? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Ini muncul lagi noun clause. Nanti kita akan bahas 3 ini. Ada juga satu lagi compound sentence. Nanti kita akan bahas. Oke, jadi ini adalah yang sebelah kanan adalah unsur kebahasanya. Oke, beralih ke selanjutnya yang bawah. Horticulture expression text. Gitu. Tadi kita sudah bahas. Purpose-nya, tujuannya apa sih teks ini? To persuade the reader or listener that something should or should not be in the case. Mempengaruhi orang, memberitahu orang bahwa atau penulis atau pendengar bahwa sesuatu ini harus atau mungkin tidak harus terjadi. Oke.
Text organization-nya atau struktur teksnya tadi kita sudah bahas, tesis, argument, dan recommendation. Kemudian language feature-nya tadi juga sudah bahas. Ada juga tambahan di sini, ada word that link arguments such as firstly, however, on the other hand, or therefore. Ada usually present tense, tadi kita sudah bahas. Compound sentence, saya tadi sudah bilang ada compound sentence, complex sentence, modal adverb should or ought to, ya tidak hanya should, kita juga bisa pakai ought to. Ada subject opinion using pronouns I or we. Ada juga subject opinion yang menggunakan pronoun kata ganti I atau we. Kenapa? Karena itu merujuk ke kita atau saya sebagai penulis, we penulis dan pendengar, ya. Oke, lanjut ke aktivitas terakhir untuk pertemuan hari ini. Lihat ke nomor keempat. Identify the following text according its function, its text organization, and its language. Kalian lihat di teks ini, sebuah teks, kalian perhatikan. Kalian silakan identifikasi, kalian analisis teks ini, struktur teksnya apa, ya, yang sebelah kiri struktur teksnya, yang mana yang bagian tesis, yang mana yang bagian argument, yang mana yang bagian recommendation. Dan juga kalian cari unsur kebahasan yang sebelah kanan, present tense-nya yang mana, kalian tuliskan nanti. Word to link argument ada tidak, atau model to express suggestion or recommendation ada tidak. Nah, nanti kalian silakan kerjakan di buku tugas kalian. Oke. Sampai di sana mungkin pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di on the next video. Kemungkinan saya tidak akan postkan di Spotify. Kita akan lanjut di YouTube saja. So, sebelum kita nanti akhiri, kalian jangan lupa di komen tulis nama kamu, kelas kalian. Mungkin kalian cuma satu kelas ya, 11 MIPA 1. Takutnya ketukar dengan yang kelas 10. Kalian tuliskan nama Anda sebagai bukti bahwa kalian hadir dan kalian menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe supaya nambah subscriber untuk channel ini, dan juga kasih share link ini. Mungkin teman kalian belum tahu, atau mungkin kelas lain, kalau kalian mau di-sharekan, silahkan sharekan saja untuk menambahkan ilmu untuk kelas yang lain. Thank you for today. Stay safe, kalian tetap di rumah saja dulu, jangan double keliaran. Kalau memang tidak perlu atau tidak penting amat, mending diam dulu. Kalaupun mendesak harus kalian keluar, jangan lupa pakai masker, pakai jaket, kemudian jaga jarak dengan teman Anda, jangan dulu pergi ke kerumunan orang. Kalian pergi ke acara atau yang memungkinkan kalian berkerumun dengan orang-orang, apalagi mungkin amit-amit kalau misalkan orang tersebut kita tidak tahu apakah membawa virus atau tidak. Jadi kita preventif aja, kita mencegah aja, ya, mencegah lebih baik mengobati. Apa lagi ya? Kalau sudah pulang dari luar, jangan lupa cuci tangan, ke kamar mandi dulu, cuci kaki, sebelum makan cuci tangan, jaga kesehatan aja ya, supaya nanti ketika kita masuk lagi sekolah kalian semua sehat, saya, kalian semua orang selamat dari wabah virus ini. Thank you for today, thank you for your attention. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.